Izin bertanya, apakah ada keadilan bagi korban seksual yang memilih untuk bunuh diri? Apakah hanya hukuman untuk si pelaku? Apa yang harus dilakukan korban apabila tidak mempunyai bukti untuk melaporkan? Bertanya, bagaimana cara kita menyikapi apabila menjadi saksi mata pelecehan seksual? Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Bapak Haji Muslim Asri MAGMH, yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Nur Effendi SHEMH, yang kami hormati narasumber pada hari ini Bapak Muhammad Bahram SHIMH dan Bapak Yuda Alfiani SHMKM. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Hima UKM UKK yang berhadir, serta peserta dan panitia yang berbahagia. Seminar Hukum Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dengan tema Merdeka dari Kekerasan Seksual, bahas tuntas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 22 Februari 2022 dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Berikut kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurmania Fauzia Rahmah. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مسرورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, laporan oleh Ketua Pelaksana Seminar Hukum kepada Saudara Muhammad Ramadan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berhadir pada acara kita siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Dr. Haji Muhsin Asri MAGIMH, yang kami hormati Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Noripindi SHIMH, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Bahram SHIMH dan Bapak Yuda Alfiani SHMKN, dan yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Darul Ulum Kandangan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Darul Ulum Kandangan atau yang mewakili, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan dan seluruh peserta seminar yang berhadir pada acara hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam acara seminar hukum yang bertemakan Merdeka dari Kekerasan Seksual, bahas tuntas Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang telah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Untuk jumlah peserta pada acara seminar hari ini yaitu berjumlah 50 orang. Dan untuk dana pada kegiatan hari ini yaitu bersumber pada dana proposal, dana kontribusi panitia dan peserta, dan berasal dari kas Mahakain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang diwakilkan oleh Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Nur Effendi SHIMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah yang Maha Rahman. Saya mewakili Ketua STAI Darul Ulum Kandangan Bapak Dr. Muhsin Asri MH. Pada hari ini beliau berhalangan hadir. Jadi hari ini Kaprodi HKI diminta untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Muhammad Bahram SHIMH dan Bapak Yuda Alfian SHMKN, Wakil Ketua 3 SAI Darul Ulum Kandangan, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Erma Saufa Asfia MAG, Ketua SEMA, Ketua DEMA,
Ketua Hima Prodi, Ketua UKK dan UKM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala patut selalu kita panjatkan, karena hingga hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka acara seminar hukum yang bertemakan Merdeka dari Kekerasan Seksual, Bantas Bahas Tuntas, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat berdiri salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan ikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, jika kita mencoba memaknai tema seminar yang diangkat pada siang ini sangat menarik dan update untuk kita menimbulkan wawasan dan kesadaran bersama di lingkungan perguruan untuk mengenai permasalahan HAM global hari ini, yaitu kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi. Akhir-akhir kita disuguhkan dengan data tingginya angka kekerasan seksual. Mengutip data laporan Komnas Perempuan yang menerima aduan sebanyak 51 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan per 27 Oktober 2021. Sepanjang 2015 sampai 2020, dalam laporan itu Komnas Perempuan mengungkap bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27%. Menyusul angka 19% terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam. 15% terjadi di tingkat SMU atau SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen. Untuk pelaku kekerasan seksual, yaitu sebanyak 15% dilakukan oleh kepala sekolah, ada sekitar 8 kasus. 43% dilakukan oleh guru atau ustadz, yaitu 22 kasus. 19% oleh dosen, yaitu ada 10 kasus. 11% oleh peserta didik lain, yaitu ada sekitar 6 kasus. 4% oleh pelatih, yaitu ada 2 kasus. Dan 5% oleh pihak lain, yaitu ada sekitar 3 kasus. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat. Di samping hak asasi manusia yang harus dengan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan fisik, mental, dan seksual dan reproduksi perempuan. Semua itu adalah pengalaman yang sangat melanggar dan menyakitkan bagi para penyintas. Dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung, akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Dan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam mencegah dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi atau Permen PPKS. Langkah ini merupakan komitmen serius Kemendikbudristek dalam upaya mencegah dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak dasar atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 4 mengenai pendidikan dan tujuan 5 mengenai kesetaraan gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Akhirnya, harapan saya sukses untuk pelaksanaan seminar hukum oleh Hima Prodi Hukum Keluarga Islam, terus berkarya untuk menjadi sarjana Islam yang berintegritas tinggi dan profesional, terdepan dan kompetitif.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ketua Dr. Haji Mufrid Asri MAG MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil berkah untuk acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Untuk ini kami mintakan kepada Saudara Muhammad Heri Hindrawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihah wa al-Fatihah wa sallam. Nasir al-Haqiqah al-Hadi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman ahsana bi du'a. Allahumma ahsin ibadatana ya ghazal al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan sebenarnya pada hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita bisa bersama mengucapkan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC dan langsung saja acara kita selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kedua narasumber kita pada hari ini yang kami hormati, Bapak Muhammad Bahram SHIMH dan Bapak Yuda Alfiani SHMKN. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, acara seminar hukum hari ini yang bertemakan Merdeka dari Kekerasan Seksual, bahas tuntas Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang disingkat PPKS di perguruan tinggi yang menuai pro dan kontra. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut.
Masing-masing pemateri kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 30 menit. Selama pemateri menyampaikan materinya, tidak ada interupsi. Setelah kedua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Namun sebelum itu saya akan membacakan biodata kedua narasumber pada hari ini. Untuk narasumber pertama dengan nama Bapak Muhammad Bahram SHI MH. Alamat beliau Jalan Haryono MT nomor 120 Pandangan. Nomor HP atau WA yaitu 08 57 54 17 77 89. Ya. Pendidikan beliau yaitu S1 Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, S2 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya sedang studi S3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Pengalaman organisasi beliau yaitu pernah menjabat Kaprodi Ahwalul Saksiyah atau yang sekarang Hukum Keluarga Islam di STAI Darul Ulum Kandangan. Pernah menjabat bidang akademik STAI Darul Ulum Kandangan, Remaja Masjid Rawdatul Muslim, Sekretaris Kepengurusan Bangga Darus Saadah, dan pernah mengikuti organisasi Palang Merah Remaja. Lalu untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Yuda Alfiani SH MKN. Biodata beliau adalah alamat Kandangan alamat kantor beliau Jalan Rahmah Baran Simpang 5 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Riwayat pendidikan beliau pasca sarjana yaitu Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, jurusan Magister Penotarian. Tipikal beliau 3,6 yang sarjana. Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, jurusan Ilmu Hukum. Untuk SLTA di SMA Negeri 1. Untuk SLTP SMP Negeri 1 Pandangan, SD SDN Jambu Hilir Baludi 1 Pandangan. Lalu organisasi yang pernah beliau ikuti sebagai Sekretaris Lembaga Pres Mahasiswa FHUI Yogyakarta, Sekretaris Kerukunan Warga Perumahan Taman Siswa Yogyakarta, Ketua Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kerukunan Mahasiswa HSS Yogyakarta, Ketua Bidang Kesenian OSIS SMAN 1 Kandangan. Selanjutnya, saudara kami persilakan kepada pemateri pertama. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Bahram SHI MH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul di Aula STAI Darul Kandangan ini dalam mengikuti kegiatan seminar yang temanya adalah merdeka dari kekerasan seksual.
Nah, oleh sebab itu kemarin saya ada diundang diinformasikan bahwa apakah bisa memberikan materi terkait dengan Permendikbud ini nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tidak lupa sebelum memulai isi materi yang akan kita diskusikan hari ini, tidak lupa saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua STAI Darul Kandangan dan yang mewakili, yang terhormat juga kepada Ketua Kaprodi Hukum Keluarga Islam STAI Darul Kandangan, yang terhormat juga kepada Pak Yuda, rekan dosen Hukum Keluarga Islam. Baik, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Hima Prodi HKI yang sudah menyelenggarakan kegiatan seminar hukum hari ini, di mana saya melihat temanya lumayan kekinian, lumayan up to date, yaitu berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung kepada materi, yaitu tinjauan hukum Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kasus kekerasan seksual ini mungkin Buan Pian sudah banyak yang tahu, dan ini sudah up to date dan sudah banyak di media-media pemberitaan, baik itu media internet, media televisi, media koran dan lain sebagainya. Sempat ramai kasus kekerasan seksual, di mana ternyata kekerasan seksual ini terjadi di perguruan tinggi salah satunya, di mana ada beberapa deretan kasus kekerasan seksual. Nah, sini ada beberapa berita tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, bahkan yang sangat membuat kita kaget, ya, ternyata kasus-kasus ini tidak hanya di salah satu kampus saja, namun ada beberapa kejadian kasus kekerasan seksual ini terjadi di beberapa kampus. Nah, latar belakang terkait dengan tema kita hari ini adalah bahwa kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini terus bermunculan. Namun, kasus kekerasan seksual yang sudah terungkap di kampus selama ini disinyalir hanya puncak gunung es dari masih banyaknya kasus yang sebenarnya terjadi dan tak terungkap. Sementara itu, di satu sisi juga pihak Universitas Krapali kebingungan menangani laporan kekerasan seksual karena sebelumnya tidak ada aturan dan panduan yang jelas terkait hal itu. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud itu pada tahun 2020, itu
sebanyak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Kaprodi tadi di pembukaan acara ini tadi, bahwa ada sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Nah, namun 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif. Selain itu juga data Komisi Nasional Perempuan itu menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020. Di sini kita mungkin bisa melihat bahwa sejumlah survei itu mencatat kasus-kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang berada di lingkungan kampus tak sedikit terjadi. Selain itu juga dalam temuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu secara umum bahwa korban kasus kekerasan seksual di Indonesia ini paling banyak terjadi pada kelompok usia mahasiswa. Di sini kita mungkin bisa melihat peringkat kasus pelecehan seksual di ruang publik dari survei Koalisi Ruang Publik Aman. Ini bisa dilihat di sini. Nah, terlihat kecil ya, ternyata lumayan banyak nih untuk peningkatan kasus pelecehan seksual yang terjadi. YLBHI juga mencatat 40% pelecehan dan kekerasan seksual di kampus ini dilakukan orang-orang yang lulusan strata 2 atau S2. Nah, ini salah satu kasus. Nah, merespon kegelisahan atau meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus, sehingga ini dianggap perlu, penting dan mendesak, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini yang kita kenal dengan Pak Nadiem Makarim, itu mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Di sini yang lebih perlu kita tekankan adalah tema dari peraturan ini lebih menekankan kepada tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, Nadiem ini menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan undang-undangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pasalnya, peraturan yang ada pada saat ini hanya mencakup perlindungan kekerasan seksual dari kondisi-kondisi tertentu, yang mencontohkan bahwa kondisi-kondisi tertentu itu adalah seperti yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini hanya melindungi bagi anak di bawah usia 18 tahun. Tidak tersentuh di sinilah untuk umur yang berumuran sebagai mahasiswa. Lalu Undang-Undang KDRT yang menyasar lingkungan rumah tangga. Nah, jadi aturan ini untuk membantu memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas. Nah, ini Nadiem yang mengatakannya demikian. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang kita singkat dengan kita kenal dengan istilah Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2001
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi itu diantaranya adalah untuk mencegah korban menjadi sasaran lelucon mesum dan pemaksaan aktivitas seksual. Yang berikutnya, untuk melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual di luar jam operasional kampus. Yang ketiga, korban kekerasan seksual ini dilindungi dan tidak bisa dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, ini mungkin kasusnya sudah ada, pernah kita ketahui ada beberapa kasus itu mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, ternyata dia diserang balik oleh si pelaku kekerasan seksual yang dianggap sebagai pelaku kekerasan seksual ini tadi ya, dengan delik aduan tuduhan pencemaran nama baik. Selain itu juga Kemendikbud bisa menjatuhkan sanksi bagi kampus yang tak menangani pelaporan kekerasan seksual ini. Ini sangat tegas bahwa pihak kampus juga harus ikut andil dalam menangani permasalahan kekerasan seksual yang ada terjadi di lingkungan kampus. Nah, selain itu juga Menteri Nadiem itu mengatakan bahwa Permendikbudristek ini membantah bahwa ini masuk dalam kategori melegalkan seksual bebas atau perzinahan. Jadi ini ditekankan gitu, bahwa tujuan dari dibentuknya peraturan Menteri Pendidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sini ini tidak melegalkan aktivitas seksual bebas atau perzinahan. Nah, berikut adalah makna frase tanpa persetujuan korban. Nah, di dalam Permendikbud ini yang nomor 30 ini, bahwa di situ ada kata-kata yang mana kata-kata tersebut ternyata menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat. Kata-kata itu adalah tanpa persetujuan korban. Nah, seolah-olah di sini ada stigma yang mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu pihaknya misalnya merasa kebalikannya dari tanpa persetujuan korban ini tadi, maka itu dianggap sebagai perzinahan ya, atau melegalkan, dianggap masyarakat sebagai paham liberal yang bertentangan dengan syariat Islam juga. Nah, ini tentu bermunculan pendapat-pendapat masyarakat. Nah, berikut adalah makna frase tanpa persetujuan korban dilihat dari Permendikbud ini. Yang pertama, itu memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau misalnya terjadinya kekerasan seksual, ini tidak mesti harus mendapat persetujuan dari si korban. Bisa saja pihak korban itu tidak perlu menyetujui dengan syarat-syarat. Yang pertama itu memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Yang ketiga, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, mabuk, alkohol, dan narkoba, sehingga logikanya itu tidak jalan dan dianggap ini di bawah kesadaran. Yang keempat, ini mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. Yang kelima, memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan. Yang keenam, mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Dan yang ketujuh itu mengalami kondisi terguncang. Ini adalah makna frase tanpa persetujuan korban.
Dan yang terakhir di sini berikut sebagai perbuatan yang dianggap tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ini yang pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Yang ketiga, itu menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucuan, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Yang kelima, mengirimkan pesan, lelucuan, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang si korban. Yang keenam, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Dan yang ketujuh, itu memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Yang kedelapan, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Yang ke-10 itu membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Nah, itulah beberapa hal-hal yang kita anggap penting dan mungkin bisa kita diskusikan sama-sama di forum ini. Dan mungkin untuk selanjutnya nanti akan disampaikan juga oleh narasumber Pak Yuda. Dan inilah mungkin dulu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi bagi lingkungan kampus. Oke, mungkin untuk selebihnya kalau misalnya ada kata-kata yang tidak ada yang dianggap salah, mohon dimaafkan, salah dan mohon maaf. Sebelum saya ini akan saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Mari kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk narasumber yang pertama. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Yuda Alfiani SHMKN untuk menyampaikan materi kedua. Kepada beliau kami persilakan. Tes. Mohon izin berdiri Pak ya, Bapak Prodi. Karena keseringan duduk, jadi harus berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Kaprodi Hukum Keluarga Islam Bapak Effendi, yang saya hormati narasumber Bapak Bahram. Bapak Bahram ini senior saya di
dosen di STAE. Mungkin kalau tidak Pak Bahram, saya bukan dosen di sini. Waktu zaman akhlak wal saksiyah. Juga senior di gym. Yang saya hormati, yang juga saya banggakan, Hima HKI STAE Darul Menangan, panitia, serta semua peserta yang hadir pada acara hari ini. Saya konfirmasi dulu, semua di sini mahasiswa ya? Mahasiswa HKI. Tentu mahasiswa ingin belajar dengan lancar, dengan aman dan nyaman. Betul? Selain ditunjang dengan fasilitas kampus yang memadai, tenaga dosen yang memadai, kita dalam berkegiatan di kampus juga harus bebas dari gangguan-gangguan. Salah satunya adalah gangguan kekerasan seksual. Insya Allah kalau di STAE Darul Menangan belum pernah Pak ya. Mudah-mudahan di STAE Darul Menangan tidak akan terjadi kekerasan seksual. Amin. Aman dari kekerasan seksual. Amin. Alhamdulillah kalau di sini tidak pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi karena berdasarkan dari riset dan survei yang telah banyak kita baca tadi ya, dari Pak Effendi, dari Pak Bahram, ternyata di kampus-kampus lain kasus kekerasan seksual itu terjadi sangat masif, terjadi di berbagai universitas di Indonesia. Yang kita tahu kemarin yang terakhir ada di UGM, ada di Universitas Riau, itu yang baru-baru saja ya, yang mana itu semua kasus tadi mengkonfirmasi bahwa memang kekerasan seksual itu sebenarnya memang ada di perguruan tinggi dan kita tidak boleh menutup mata. Ini sama tadi seperti survei tadi. Next. Ini sama juga survei tadi bahwa banyak sekali terjadi dan rata-rata dari survei yang dilakukan Kemendikbud tadi kepada 75% dosen itu rata-rata kasusnya tidak diadukan karena takut adanya stigma negatif. Selain itu ada beberapa faktor juga ternyata yang menyebabkan kenapa angka ketidakaduan kasus seksual itu tinggi. Banyak yang tidak mengadu. Next. Next. Nah, di sini penyebab pertama adalah korban kekerasan seksual yang merasa malu apabila kasusnya diungkap atau dilaporkan. Penyebab lainnya bahwa tidak ada ketersediaan aturan, mekanisme, prosedur yang jelas yang dapat ditempuh oleh korban apabila dia menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya juga selain itu faktor yang lain, ketidakpercayaan si korban kepada sistem atau kepada institusinya. Apakah dapat memang menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialami. Dia tidak percaya dengan sistem dan institusi yang ada. Selain itu juga faktor lain, tentu saja ada beberapa korban yang merasa tindakan yang dilakukan atau tindakan yang dialaminya itu tidak serius ya, karena tidak ketahuan dia bahwa apa yang dialami tersebut termasuk dalam tindakan kekerasan seksual. Dan yang lain, faktor yang tidak kalah banyak, bahwa korban takut akan resiko yang akan dihadapinya apabila kasusnya diungkap dan diusut oleh perguruan tinggi maupun oleh pihak penegak hukum. Next. Nah, dalam kasus kekerasan seksual ini ada suatu hubungan khusus ya antara pelaku dengan korban itu, di mana
disebut kausa yang di mana sini adanya hubungan dominan atau kausa kuasa yang timpang. Coba kita pikirkan dari kita SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sudah diatur bahwa tenaga pendidik, dosen, senior itu berada di atas mahasiswa atau murid, betul tidak? Ya kan? Kita harus hormat dengan dosen, harus hormat dengan tenaga pendidik, dan itu yang sudah dibangun dari dulu. Ini tidak salah. Yang mana seharusnya orang-orang yang powerful, orang-orang yang memiliki kedudukan di atas ini, orang-orang yang dia punya kekuatan, punya jabatan, harusnya memberikan tauladan, contoh yang baik. Tapi di beberapa kasus ternyata ada orang-orang yang kuat ini memanfaatkan kedudukannya tadi untuk melakukan kekerasan seksual, karena korban sudah berada di posisi tawar yang rendah, di bawah dosen, mahasiswa, guru, murid, ustadz, murid. Nah, itu kan sudah berada di bawah. Nah, disinilah ciri khusus dari kekerasan seksual tadi, adanya ketimpangan kondisi yang itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Next. Nah, dalam perspektif kriminologi, maka ada beberapa faktor dalam kekerasan seksual tadi, yaitu adanya relasi kuasa tadi. Maksudnya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat patriarki. Next. Nah, beberapa kampus dalam menghadapi kekerasan seksual ini ada yang akhirnya mengeluarkan peraturan rektor, peraturan dekan. Ada juga kampus yang diam diri. Oleh karena itulah perlu oleh Kemendikbud ya, oleh Pak Nadiem Makarim tadi melihat puncak gunung es tadi, bom ini akan meledak pada akhirnya. Untuk mencegah itu maka diperlukan adanya suatu terobosan. Maka dilahirkanlah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tadi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi kita dapat melihat periodenya itu periode sebelum Permen PPKS ini, di mana sebelumnya korban itu tadi tidak ada prosedur, tidak ada aturan, dia tidak tahu kemana melapor. Pas mau melapor pun tadi kata Pak Bahram ada yang dilaporkan balik, ada yang takut dia akan di DO kalau misalnya dilaporkan ke polisi, takut nanti studinya terhambat. Itu masa sebelum Permendikbud PPKS ini. Tapi setelah adanya Permendikbud PPKS ini, disinilah Menteri mencoba menghadirkan negara ya pada kekerasan seksual ini, agar negara hadir melindungi korban-korban kekerasan seksual yang terjadi atau yang akan terjadi nanti di perguruan tinggi. Next. Ini tujuannya jelas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perbuatan kekerasan seksual. Next. Ini konsep dasar mungkin ya sudah disampaikan tadi ya. Konsep dasar yang diambil oleh Permendikbud ini, dia mengambil dari teori-teori gender, teori-teori relasi kuasa, teori-teori HAM dan lain-lain. Next. Nah tadi ya next. Sehingga perlu adanya tindakan yang progresif, yang yang
kalau kata Pak Anies dulu kan waktu COVID itu harus menarik rem darurat. Nah ini karena sudah kekerasan seksual darurat, maka harus menarik rem darurat, yaitu dikeluarkanlah Permendikbud ini. Nah, ini sekilas saja tentang Permendikbud ini, bahwa dalam upaya pencegahan di Permendikbud ini secara jelas dan rinci diatur oleh Permendikbud ini. Bagaimana pencegahan itu seperti pembelajaran, ya, pembelajaran ini salah satunya juga yang poin penting yang saya ambil itu bahwa nanti Permendikbud akan mengeluarkan aturan turunan berupa guideline, berupa panduan-panduan untuk perguruan tinggi, dan itu harus disebar ke mahasiswa, ke dosen, ke semuanya, agar mempunyai kesatuan pemahaman tentang kekerasan seksual ini. Begitu juga tentang penguatan tata kelola di kampus, ya. Tadi dikatakan harus ada jam bertemu, ya, antara dosen dan mahasiswa, harus ada jam-jam yang tidak boleh, ada yang boleh bertemu, dan bertemunya pun jangan di hotel misalnya, sebenarnya harus di kampus, dalam jam kampus. Itu diatur oleh Permendikbud ini. Juga penguatan wilayah komunitas ini seperti ketika nanti sudah ada SOP, ketika nanti ada pedoman-pedoman dari kampus ataupun dari Permendikbud, itu maka harus diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang menemukan budaya anti terhadap kekerasan seksual. Ya mungkin salah satunya seperti kegiatan kita ini, mungkin juga nanti dalam ospek, ya, dalam ospek itu harus dibuat materi-materi tentang kekerasan seksual ini. Next. Lanjut saja, ini mungkin bisa dibaca nanti di Permendikbudnya. Nah, begitu juga ya tadi yang langkah. Begitu juga untuk tadi langkah pencegahan, ya, untuk langkah penanganan. Permendikbud ini sangat rinci. Ya, kita mungkin ketika kita belajar di mata kuliah hukum peraturan perundang-undangan, kita tahu kan ada beberapa hierarki, ya. Permendikbud ini kan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya spesifik dan konkret, yang khusus sudah mengatur mengenai kekerasan seksual. Termasuk dalam penanganan kekerasan seksual ini sudah diatur apabila ada terjadi kekerasan seksual, maka terhadap korban itu harus dilakukan pendampingan. Pendampingan itu seperti apa? Itu di Permendikbudnya jelas sekali diatur. Perlindungannya seperti apa? Itu juga diatur di sana, ya. Pengenaan sanksi administratif ini jelas. Apabila terhadap pelaku memang terbukti melakukan kekerasan seksual, maka harus diberikan sanksi administratif. Dan salah satu mungkin di pasal-pasal terakhir itu ada sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana. Ini jelas terhadap dosen tersebut atau terhadap pelaku, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga pendidik dan lain-lain. Apabila dia pelaku, dia dapat dikenakan sanksi administratif, namun sanksi administratif ini tidak menutup atau tidak menghapus sanksi pidana. Jadi bisa ada double sanksi nanti terhadap pelaku. Juga yang tidak kalah penting adalah pemulihan korban. Bagaimana korban harus dipulihkan, baik itu melalui konseling, psikologis, rohani dan lain-lain. Juga bagaimana pemenuhan hak-hak akademiknya, ya. Apakah dia harus cuti, apakah dia harus diberikan kelonggaran terhadap studinya ketika dia berproses menjalani sidang atau menjalani pemeriksaan itu terhambat, itu jangan sampai ada yang menghambat studi dia. Di sini dilindungi oleh Permendikbud ini. Yang mana tentu saja semua tadi, ya, itu dari semua pasal-pasal tadi dapat kita lihat kekerasan seksual dapat kita cegah dan dapat kita tangani apabila semua unsur dari pendidikan itu mempunyai satu pemahaman yang sama. Makanya Permendikbud ini hadir. Menteri, dirjen, kampus, dosen, rektor dan lain-lain, mahasiswa itu harus mempunyai satu kesepahaman yang sama terhadap kekerasan seksual sehingga kekerasan seksual dapat dicegah. Berapa menit sih? Nah, mungkin sekilas sedikit tadi Pak Bahram sudah
menyinggung masalah apa-apa yang termasuk kekerasan seksual. Next. Di Permendikbud ini juga kekerasan seksual diperluas, sangat diperluas definisinya. Karena tadi beberapa penelitian menyebutkan korban itu tidak merasa dia dilecehkan secara seksual. Makanya itulah nanti ada pedoman-pedoman yang harus dipedomani mahasiswa. Ini loh, kalau kamu diperlakukan seperti ini, itu sebenarnya termasuk kekerasan seksual. Banyak, ada 21 macam kekerasan seksual. Nah, mungkin yang sebagian yang saya kuning ini ya, yang dapat kita ambil contoh, misalnya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik. Kayak apa misalnya? Wah, ujaran kayak benjer nih ya. Nah, seksinya berjalan-jalan ya, itu kekerasan seksual. Lalu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, itu jelas. Siapa yang mau diperhatikan alat kelamin di sini kan? Tapi di sini tanpa persetujuan korban. Nanti kita bahas persetujuannya. Lalu menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan. Jelas ini. Kalau dirayu yang bersangkutan seksual ya. Aku enggak jadi mengenai belum ya. Lalu mengirimkan pesan melalui gambar. Nah, ini yang baru saja terjadi di, bukan kekerasan seksual sih, tetapi ketika di UIN ada berita kemarin terbaru kan dosen tidak tetap diberhentikan karena chatting-chattingan dengan mahasiswa di tengah malam. Dia membalas status WA mahasiswa tersebut. Walaupun tidak sampai kepada ujaran seksual, tapi kampus melihat itu sesuatu yang tidak pantas. Jadi untuk mencegah, maka langsung dinonaktifkan dosen tersebut. Lagi ada yang saya tulis ini mungkin ya yang baru lah. Next. Nah, mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban. Memujuk, menjanjikan menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan yang tidak disetujui oleh korban. Dan ini ulun melihat ketika ada laporan lain, sebagian besar kekerasan seksual itu terjadi pada mahasiswa pada saat bimbingan apa? Skripsi. Ini berkaitan dengan relasi kuasa tadi. Pada saat bimbingan skripsi kan kita ya tanda kutip tunduk ya pada dosen kan. Apa kata dosen pembimbing kita harus tunduk, kita harus patuh. Nah, di sini dimanfaatkan oleh dosen pembimbing kami. Itu saya konfirmasi ketika saya menonton Mata Najwa. Itu dari Komnas Perempuan mengkonfirmasi bahwa sebagian besar terjadi pada mahasiswa itu pada saat bimbingan skripsi. Mungkin ada tawaran-tawaran kan? Ada saat bimbingan skripsi juga. Nah, mungkin kalau ada tawaran nanti kalian mau kah? Langsung digawiakan ya, tapi harus ada ininya. Cek ulun ya. Masuk itu. Nah, intinya tidak disetujui oleh korban. Inilah yang oleh beberapa kalangan diprotes. Menteri melegalkan zina di perguruan tinggi. Karena tadi berarti kalau ada persetujuan korban ya boleh berarti lah ya. Itu kan logikanya tuh. Kalau misalnya dengan persetujuan korban boleh berarti ya. Bukan begitu. Permen ini khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Khusus kekerasan seksual. Kalau misalnya dosen dengan mahasiswa bercumbu tanpa ada paksaan, itu bukan kekerasan seksual. Itu zina kan? Zina pengaturannya lain lagi. Kalau misalnya dosennya sudah beristri, itu masuk ke pasal perselingkuhan 284 KUH pidana. Bukan di permen ini. Mereka melakukan zina, mereka melakukan perselingkuhan, itu bukan pelecehan seksual. Tetapi mereka dapat dikenakan pasal lain di pasal-pasal lain. Misalnya juga contohnya misalnya double hukuman tadi, ketika dia ada yang pelaku mengirimkan konten-konten yang berbau seksual tadi ke korban,
selain dia dapat dilaporkan dengan pasal Permendikbud ini, dia juga dapat dilaporkan pada pasal pornografi, undang-undang pornografi, undang-undang ITE. Nah, disinilah maksudnya ketika kita berbicara perbuatan pidana atau perbuatan tercela yang lain, itu maksudnya ke pasal yang lain atau ke undang-undang lain. Bukan maksudnya apa yang tidak dilarang oleh Permendikbud ini bukan berarti boleh. Tapi maksudnya ini khusus karena tadi sifatnya permen ini konkret dan spesifik. Dia hanya mengatur perbuatan kekerasan seksual. Tapi perbuatan zina, perbuatan perselingkuhan, perbuatan pornografi itu diatur di undang-undang lain. Nah, itu jawaban dari beberapa orang ya kenapa untuk membantah tadi menteri dituduh perbuatan zina. Itu jawabannya. Ini khusus untuk perbuatan kekerasan seksual saja. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kembali pada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Dan selanjutnya kami akan membuka 2 sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dipersilakan untuk 2 orang bertanya. Silakan perkenalkan nama dan prodi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida dari Prodi Hukum Keluarga Islam Reguler 1 semester 2. Izin bertanya, bagaimana mengukur perbuatan merendahkan dan menghina dalam definisi kekerasan seksual, dan kemanakah masyarakat dapat melakukan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi saat masa magang? Itu saja dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrina dari Prodi PGMI semester 2. Ingin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi apabila menjadi saksi mata pelecehan seksual? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua penanya tadi. Ya, kami persilakan kepada kedua narasumber untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, saya mencoba menjawab dari Ahmad Rida tadi. Sebelum bagaimana standar kekerasan seksual itu dapat dikatakan kekerasan seksual, tambahan bahwa menjawab pertanyaan yang kedua tadi, di pasal penutup
di bagian penutup di Permendikbud itu dijelaskan bahwa perguruan tinggi wajib membuat atau wajib mendirikan satgas. Nah, satgas inilah salah satu ciri khas dari Permendikbud ini. Harus dilaksanakan atau harus didirikan satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Apabila di perguruan tinggi tersebut belum ada satgasnya, 1 tahun setelah Permendikbud ini hadir, kampus harus mendirikan satgas. Di Permendikbud ini jelas kemana melapor. Ya, nanti ketika ada satgasnya, disinilah pusat pelaporan apabila kita mengalami kekerasan seksual, di mana di Permendikbud ini jelas bagaimana mendirikan satgas tersebut, bagaimana seleksi panitianya, seleksi orang-orangnya, berapa masa jabatannya. Di Permendikbud itu jelas bagaimana sistem pelaporannya, itu jelas di sana, sehingga kemana melapor. Apabila nanti di kampus sudah ada satgasnya, ya kita melapor ke satgas, yang mana satgas ini bertanggung jawab langsung kepada kepala pimpinan perguruan tinggi dan kepada dirjen dan menteri. Lalu standar kekerasan seksual itu bagaimana? Nah, tentu saja kita tidak bisa dengan mudah. Kita akan tadi berbicara dosen melakukan pelecehan seksual. Bisa saja dosen malah dijebak oleh mahasiswa dikatakan melakukan pelecehan seksual. Sehingga disinilah tugas dari satgas tadi, di mana dari satgas itu unsur-unsurnya ada mahasiswa, ada dosen, ada pihak kampus, dan tidak menutup kemungkinan itu akan meminta pendapat-pendapat ahli dari penegak hukum. Maka yang dapat mengukur sejauh mana perbuatan kekerasan seksual tersebut dapat dikatakan atau dikenakan pasal, baik itu di pasal di Permendikbud ini maupun di pasal-pasal lain, itu tugasnya dari satgas tadi. Tentu saja kalau kita berbicara tentang perbuatan pidana, misalnya pidana pornografi, pidana kekerasan, itu kan kita harus melihat ke pasal yang bersangkutan. Nah, itu satgas tadi yang akan melakukan kajian-kajian investigasi apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan kekerasan seksual. Apabila memang tidak terbukti, maka di Permendikbud ini juga diatur pemulihan nama dari si pelaku. Nama pelaku harus dibersihkan apabila dia tidak terbukti. Nah, disinilah fungsi dari satgas tadi. Tapi bagaimana mengukurnya, yaitu satgas yang menentukan. Apabila terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu kembali ke pasal-pasal tertentu. Lalu begitu juga tentang perlindungan saksi. Di Permendikbud ini jelas bahwa saksi harus dilindungi. Jangankan untuk saksi kekerasan seksual, saksi perbuatan pidana pun sekarang ada lembaga perlindungan saksi. Itu sudah lama, apalagi untuk kekerasan seksual ini pasti saksi dilindungi. Dan perlindungannya itu juga di bawah naungan satgas tadi. Jadi semua saksi, apalagi korban, itu akan mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan dari satgas tadi. Tapi ketika kita berbicara kekerasan seksual ini, kita jangan hanya melihat kepada pelaku harus dihukum. Itu penting. Tetapi kita juga harus memikirkan korban ini juga harus dipulihkan. Mungkin korban ketika melihat pelaku dihukum, ya alhamdulillah. Tapi misalnya sisi psikologisnya, sisi traumatik dia, itu yang harus dipulihkan. Itu juga kita jangan menutup mata. Di Permendikbud ini diatur bagaimana pemulihan korban. Tidak hanya menghukum pelaku masuk bui atau pelaku diberhentikan, oke. Tapi yang tidak kalah penting,
kita yang korban itu harus dipulihkan, baik itu pemulihan akademisnya, pemulihan psikologisnya, pemulihan traumatiknya, itu yang sebenarnya harus dipulihkan. Permendikbud inilah hadir untuk tidak sekedar menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana melindungi dan merehabilitasi kembali korban. Dan korban dari kekerasan ini itu sangat traumatik. Jangankan korban kekerasan seksual, kita korban bullying ya. Bullying itu kan dari kita kecil sampai dewasa masih terasa. Korban kita dilecehkan, korban kita dibullying, itu terasa. Apalagi kekerasan seksual ini melekat, dia menjadi perbuatan yang kata mantra itu monumental terhadap korban, sangat sulit untuk dipulihkan. Itulah pentingnya tadi. Dan Permendikbud ini juga mengakomodir perbuatan seksual melalui medsos. Makanya tadi kan banyak melalui foto, video di media sosial. Jangan salah, ketika kita dibully di kelas, mungkin dulu ada pernah korban bully ya di kelas, yang melihat perbuatan itu hanya si pembuli, kita mungkin teman-teman kelas yang lain. Tetapi ketika dibully di medsos, semua followers, semua teman kita di Facebook misalnya, itu tahu. Begitu juga ketika misalnya ada konten video privat kita, itu disebarkan di medsos, dan misalnya teman pelaku ini 1000 teman pelaku ini menyebarkan ke teman yang lain, ada tambahan 1000 lagi, ditambahkan 1000 lagi, share, jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus. Inilah traumatik yang sangat dalam bagi korban. Makanya itulah kita hati-hati dalam media sosial, hati-hati dalam upload konten yang sampai kita menjadi korban atau tadi menjadi pelaku malah dari kekerasan seksual di media sosial, yang tidak kalah kasar, tidak kalah dosanya sangat besar gitu ya, karena orang melihat langsung di HP kita real time, tidak sebagaimana misalnya kekerasan kita dulu di kelas atau apa. Itu dari saya. Terima kasih. Sedikit menambahkan ada dua pertanyaan dari tadi yang berkaitan dengan bagaimana mengukur kalau misalnya ada tindak pidana kekerasan seksual itu tadi. Nah, untuk mengenal bagaimana tindakan kekerasan seksual yang dimaksud dalam PP Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri itu setidaknya harus kita pahami dulu prinsip-prinsip pentingnya. Nah, prinsip-prinsip pentingnya itu kan itu salah satunya adalah bahwa kepentingan terbaik bagi korban. Jadi kalau kita melihat di Peraturan Menteri ini, itu menitik beratkan untuk melindungi si korban. Itu salah satunya. Dan yang kedua itu adalah berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender. Jadi istilahnya itu meminimalis bahwa misalnya ini yang berkuasa laki-laki misalnya, yang lemah misalnya perempuan dan lain sebagainya. Bahkan sehingga prinsip yang utama di sini adalah keadilan. Nah, yang berikutnya adalah kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, ini salah satunya juga perlu mendapat perhatian. Itu diantaranya. Nah, namun yang mungkin menjadi penting di sini bahwa yang disebut dengan kekerasan seksual yang ada di Peraturan Menteri ini pada intinya adalah bahwa bentuk kekerasan seksual yang mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal dengan kata-kata kasar misalnya, dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga istilah seakan-akan wah ini kena mental ya. Nah, itu salah satunya ini.
Jadi kekerasan seksual ini bisa mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal dengan kata-kata, non fisik ataupun fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Yuda tadi, bahwa kekerasan seksual tidak hanya terkait dengan kekerasan fisik yang terjadi real yang ada di dunia nyata, tetapi juga bisa juga tindakan kekerasan seksual yang berada di dunia maya. Mungkin itu salah satunya. Dan kemana misalnya kan tadi misalnya kita ada mau mengadukan ya, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Yuda bahwa untuk melaporkan itu nanti setiap kampus wajib ada dibentuk satgas bahwa ini loh tempat kita mengadu, jadi sudah jelas diatur di peraturan menteri ini. Jadi kada bingung lagi ya, kalau sebelum munculnya Permendikbud ini 30 ini, itu bingung mau melaporkan kayak apa, melaporkan kemana, takut diserang balik, belum lagi sopannya itu dan lain sebagainya, sehingga terlalu banyak pertimbangan. Kadang juga korban diintimidasi. Kalau misalnya Anda melaporkan ini, mungkin studi Anda misalnya akan terganggu. Nah, misalnya ada ancaman-ancaman seperti itu, sehingga korban bingung harus bagaimana. Di satu sisi inilah yang menjadi konsen utama dari Permendikbud ini, bahwa kekerasan seksual ini perlu ada perhatian khusus oleh negara. Jadi negara di sini harus bertindak, harus menyikapi, melindungi warga negaranya dari apa yang disebutkan kekerasan seksual. Karena ini berpengaruh kepada perkembangan perilaku generasi muda. Nah, bagaimana mungkin bisa kita bayangkan kalau generasi muda kita kena mental semua, galau-galau semua. Nah, tentu ini juga akan berdampak kepada kemajuan warga negara kita. Jadi jangan sampai misalnya hal-hal yang seperti ini terus berlanjut tanpa ada ibaratnya satu sistem atau ibaratnya itu yang bisa di-cut gitu lah, supaya kekerasan seksual ini bisa diminimalisir. Nah, itu diantaranya. Jadi pada intinya bahwa Permendikbud ini dibuat adalah untuk melindungi si korban agar ada langkah nyata bahwa negara mendengarkan, menyikapi atas tindakan-tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Jadi negara di sini ikut andil bahwa peraturan menteri ini dibuat untuk langkah nyata bahwa permasalahan Anda didengarkan, bisa dilaporkan ke Satgas. Nah, jadi jelas adalah bahwa yang disebut dengan kekerasan seksual itu seperti apa, bisa berupa kekerasan verbal, fisik, non fisik, ataupun melalui informasi dan komunikasi. Apalagi ini kita akan menghadapi zaman 4G, nah, ini sudah 4G aja warga kita negara Indonesia belum siap. Kebanyakan informasi yang maju, kecepatan informasi yang masuk berbanding seimbang juga dengan informasi negatifnya, informasi hoax, banyak ya. Jadi kita siap-siap dengan kondisi seperti ini. Nah, itu mungkin salah satunya. Pada intinya tadi bahwa permen ini dibuat untuk melindungi si korban. Jadi ada langkah nyata bahwa si korban ini memang didengarkan kalau kesahnya, kemana harus mengadu. Setelah itu tidak hanya berkaitan dengan didengarkan atau ditanggapi begitu saja, tetapi juga ada penanganannya, pemulihannya, bagaimana si korban dipulihkan, bagaimana sanksi yang diberikan kepada si pelaku. Nah, itu diantaranya. Oke, silakan mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih banyak, sangat luar biasa jawaban dari masing-masing pemateri ini. Mari kita beri tepuk tangan lagi.
Sebelum kita masuki sesi tanya kedua, kita akan break dulu sebentar karena sudah mau masuk asar. Sekitar 10 menit. Ya baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab yang kedua untuk 3 orang korbannya. Silakan seperti tadi perkenalkan nama dan prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Spihani dari Prodi HKI. Izin bertanya, apakah ada keadilan bagi korban seksual yang memilih untuk bunuh diri? Apakah hanya hukuman untuk si pelaku? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suryansa. Mungkin langsung saja, di sini kan membahas tentang kekerasan seksual khususnya di wilayah pendidikan. Di sini agak miris sih sebenarnya, orang-orang terdidik, terpelajar masa melawan kekerasan seksual. Ini kan agak miris, apalagi kan yang pemegang kausal itu lebih khususnya. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin langkah apa yang harus dilakukan kepada pelaku seksual tadi yang tentunya punya kekuasaan. Punya kekuasaan ini dapat diartikan kebal hukum. Kebal hukum itu artinya tidak mudah disentuh oleh hukum. Mungkin semisal saja, kan misalkan ada kasus senjata tajam, masuk ke polsek, awalnya ada orang yang berkuasa di situ, bisa kemungkinan orang yang membawa senjata tajam tadi tidak bisa masuk penjara. Jadi yang ditindak lebih utama ini orang yang kebal hukum atau yang memiliki kekuasaan ini. Nah ini bagaimana caranya? Dan ada lagi pertanyaan. Apa yang harus dilakukan korban apabila tidak mempunyai bukti untuk melaporkan? Kan tadi kan apalagi ada orang dalam atau orang yang kebal hukum, maka orang tersebut bisa memberikan keadaan kepada si korban. Tentunya ini sangat riskan bagi korban, sangat miris lagi. Terus lagi ada satu pertanyaan satu pertanyaan titipan dari kawan. Tadi kan dibahas bahwa kasus-kasus pelecehan seksual itu paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Mengapa demikian atau apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Prodi HKI semester 4. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara penanganan awal bagi korban kekerasan seksual yang mana korban tadi sampai terkena depresi? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu penanya lagi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kami persilakan kepada para narasumber untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Baik, Ulun akan mencoba menjawabkan beberapa pertanyaan ini. Mungkin bisa dijadikan satu jawaban, nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Yuda nanti. Yang pertama ini tadi, apakah ada keadilan bagi korban yang mana korbannya ini sampai depresi dan ingin bunuh diri akibat dari kekerasan seksual ini tadi. Ya. Nah, jadi inilah yang menjadi konsen penting bagi peraturan menteri di sini, bahwa sudah jelas tadi kita kembali kepada prinsip dasar dari kekerasan. Peraturan menteri ini itu diantaranya tadi adalah harus ada unsur keadilan. Jadi di sini nanti yang akan memutuskan nanti itu langkah pertamanya itu dikelola atau diampu dulu oleh Satgas, mengumpulkan bukti-buktinya apa, masuk tindak kekerasan seksual yang seperti apa, apakah ini masuk tindak kekerasan seksual yang sifatnya verbal, apakah fisik atau non fisik, atau bisa aja kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Nah, ini nanti tentu saja bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini masuk dalam kategori delik aduan kalau dipidanakan. Jadi ini masuk tindak pidana kejahatan, tindak pidana delik aduan. Pada saat pidana, ya. Jadi ini adalah tindak pidana delik aduan. Jadi ini bisa diadukan oleh si korban, ataupun bisa juga sanksinya tadi melihat bisa mengadukan ke Satgas, sehingga nanti Satgas yang akan menindaklanjuti, nanti akan mencari ini kategori tindak kekerasan seksual yang seperti apa, dan tentu saja sanksi bagi si pelaku kekerasan seksual ini, misalnya kayak dosen. Nah, ini bisa saja dosen dapat double sanksi. Mungkin sanksi hukuman administratifnya adalah mungkin bisa saja dia diberhentikan secara tidak formal. Terus misalnya dia diberhentikan secara tidak hormat, itu tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan sanksi hukum yang berikutnya, karena ini bisa dimasukkan ke tindak kejahatan kekerasan seksual itu tadi, sehingga ini bisa nanti juga akan bisa mendapatkan sanksi hukuman pidananya lagi. Jadi double ini nanti lah, sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan. Jadi nanti keputusannya bisa saja nanti di hakim nanti yang akan memutuskan seadil-adilnya, karena keputusan hukum itu diberikan kepada hakim. Kebebasan untuk menetapkan itu diberikan kepada hakim dengan kebebasan yang sudah ditentukan, kebebasan yang terbatas. Nah, selanjutnya juga langkah apa saja misalnya kepada pelaku yang punya kekuasaan, misalnya. Oke. Sebelum adanya Permendikbud ini nomor 30 ini, permasalahan seperti ini bisa saja terjadi. Makanya
sebenarnya kasus kekerasan seksual ini sudah lama terjadi dan baru viral-viral ini saja pemuda-pemudi kita sudah adalah generasi yang ibaratnya itu mau speak up, mau mengutarakan ibaratnya itu mengapa demikian, mengapa begini. Jadi makanya ini generasi yang ibaratnya itu lebih maju, di mana generasi muda sekarang mereka berani speak up. Contohnya, contoh lain adalah berkaitan dengan depresi tadi. Kalau zaman dulu itu kadang ada aja lah orang dewasa kadang aduh kayak itu aja depresi, kayak itu aja kena mental, abah pang bahari, paman pang bahari, tante pang bahari, kuatha ya itulah. Oke, jadi itu sesuatu yang harus kita potong generasinya, kebiasaannya. Jadi zaman sekarang sudah ada banyak beberapa pemuda-pemudi yang diam-diam mereka konsultasi kepada yang ahlinya, bisa pergi ke bimbingan psikolog, karena mereka ingin memotong generasi-generasi yang tidak sama seperti zaman dulu, yang diam-diam takut dibilang kena mental, kena gangguan jiwa dan lain sebagainya. Nah ini tentu ini juga menjadi suatu untuk memutus mata rantai, karena kalau kebiasaan ini terus diterapkan akan menghambat generasi yang akan datang. Nah ini langkah-langkahnya. Bagaimana untuk pelaku tadi berarti akan dihukum sebagaimana mestinya sesuai dengan sanksi administrasi dan juga hukuman pidananya, karena tindak pidana kejahatan itu sudah ada aturan hukumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke. Nah yang berikutnya juga ada tadi apa yang dilakukan kalau korban tidak ada bukti tadi ya. Oke, jadi kalau misalnya korban ingin mengadukan kayak apa buktinya kadada, kebetulan dosennya misalnya menelpon, tetapi di waktu melakukan teleponan itu dengan antara komunikasi antara dosen dan mahasiswa terjadi tengah malam misalnya lah, dengan rayuan-rayuan berbagai macam rayuan yang digunakan sehingga korban merasa risih gitu kan. Ya yang aja kada sampai segitunya merayu gitu lah. Jadi ini masa dosen seperti ini dengan rayuan-rayuan gombalnya dan lain-lain sebagainya, sehingga ini bisa dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual. Jadi sudah jelas nanti berkaitan dengan kalau misalnya tidak ada bukti, tetapi kalau misalnya korban merasa tidak nyaman dengan perbuatan si pelaku, misalnya pelakunya ini adalah dosen, itu bisa dilaporkan karena sudah ada konsep kekerasan seksual yang diatur oleh Kemendikbud ini tadi. Karena sudah ada, kalau sudah ada konsep berarti kembali ke konsep peraturan perundang-undangan ini, karena sudah jelas diatur. Kekerasannya itu bisa berupa kekerasan seksual berupa fisik, verbal, non-fisik, bahkan kekerasan di dunia maya, kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kekerasan itu misalnya terjadi di grup dosen misalnya, di grup mahasiswa misalnya ada dibuat dosennya, kemungkinan misalnya dosennya pas kirimi meme atau emot yang tanda kutip itu lah. Nah itu salah satu. Ya, jadi perlu berarti sudah ada konsep jelas apa yang disebut dengan kekerasan seksual, itu sudah jelas diatur oleh Kemendikbud. Nah, terus yang berikutnya bagaimana cara penanganan awal bagi si korban. Nah ini sudah juga ada diatur oleh Kemendikbud ini tadi. Sudah ada diatur bagaimana penanganannya. Judulnya saja menanggulangi peraturan tentang kekerasan seksual ini tadi. Artinya melindungi dan juga mendampingi juga supaya generasi ini
ya bisa semangat lagi kan, untuk mencapai cita-citanya. Mungkin itu saja dulu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Yuda dan bisa. Ya, terkait dengan korban bunuh diri tadi, tentu saja kita harus melihat kepada perbuatan kekerasan seksualnya. Apakah bunuh diri tersebut disebabkan oleh kekerasan seksual yang dilakukan atau yang dialami oleh korban tadi? Ya, kita tidak bisa berbicara secara global, kita harus masuk ke kasusnya ya. Dan misalnya apabila terbukti pelaku melakukan kekerasan seksual berupa misalnya pemerkosaan kan masuk kekerasan seksual juga. Selain masuk kekerasan seksual, dia juga dipidana dengan pidana pemerkosaan pasal 285 KUH pidana. Apabila memang dapat dibuktikan oleh hakim, ya tentu saja tadi satgas nanti melimpahkan ke pengadilan, ke penyidik, dan terbukti bahwa si korban ini bunuh diri karena pemerkosaan, tentu saja alasan ini dapat menjadi alasan pemberat dalam penjatuhan hukuman pidana. Yang mungkin ketika pemerkosaan itu hukuman maksimalnya sekian, tetapi pemerkosaan itu menyebabkan bunuh dirinya si korban, itu dapat menjadi alasan pemberat. Dalam hukum pidana kita mengenal adanya alasan pemberat. Itu satu contoh untuk bunuh diri tadi. Lalu bagaimana kalau misalnya orang tinggi nih yang pelakunya ya, di Permendikbud ini tadi sudah dijelaskan, jangankan misalnya rektor atau ketua sekolah tinggi yang melakukan pelakunya, itu maka pelaporannya ke atasan yang lebih tinggi lagi. Satgas akan melaporkan, akan mempertanggungjawabkan investigasi mereka kepada atasannya ini. Atasan rektor siapa? Ada dirjen kan, Kementerian Pendidikan itu. Bahkan di Permendikbud ini, apabila pelakunya satgas itu sendiri, ada juga diatur juga di sini. Nah, jadi agar tidak ada kebuntuan dalam pelaporan, maka di sini sudah diakomodir. Maka pelaporan itu akan bertingkat-tingkat. Apabila dosen bertanggung jawab, satgas akan melaporkan bertanggung jawab ke kepala satuan yang ada di atasnya, dan seterusnya. Lalu mungkin tadi sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual ya, mungkin sebagaimana slide saya tadi, kekerasan seksual ini ada ciri khasnya. Tadi adanya relasi kuasa yang timpang, kedudukan posisi tawar yang tinggi dan rendah, dosen mahasiswa, ustadz siswa. Disinilah ketimpangan kedudukan inilah yang dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tadi. Tentu saja selain itu di Permendikbud tadi diatur bahwa tata kelola harus diatur kembali. Misalnya dalam ruangan dosen itu ketika untuk bimbingan tidak boleh tertutup, misalnya tidak boleh ada sekat-sekat, itu boleh diatur oleh kepala kampus atau rektor untuk mencegah. Dan ya kita jangan munafik juga, terutama kaum laki-laki ya, ketika perbuatan seks itu kan ya memang lahir dari otak kita gitu. Ketika ada kesempatan, ketika ada posisi tadi yang lebih tinggi, ya mungkin ketika melihat si korban ini aduhai, itu ada semacam hormon di otak ini. Tinggal kitanya saja action atau enggak gitu. Nah itu kan yang harus kita hindari ketika kita melihat perempuan cantik misalnya seksi. Dalam pikiran kita, seksi ini mungkin libido kita naik. Tapi untuk kita perkosa, untuk kita pegang, untuk kita seksi, itu kan pilihan dari kita. Untuk tidak terjadi perbuatan tadi cukup itu ada di otak kita saja. Melihat perempuan seksi, seksi benar ya. Wah, itulah. Kalau laki-laki kan seperti itu, melihat perempuan seksi kan, wah
Tapi pilihan ketika kita melakukan perbuatan itu ada di kita. Kalau otak tidak bisa kita cegah, otak kan otomatis melihat sesuatu yang indah-indah itu langsung. Tetapi actionnya itu ada di tangan kita, ada di mulut kita. Inilah yang harus kita jaga gitu loh, yang harus kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan. Kalau kita mengendalikan otak tidak bisa. Tapi action kita, mulut, perbuatan, klik-klik kita di HP itu ya, klik-klik kita di laptop, itu bisa kita cegah. Itulah yang harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan agar ya si pelaku tidak melakukan perbuatan seksual, korban pun sadar gitu loh, bahwa ketika diperlakukan seperti ini dia merupakan perbuatan seksual. Dan yang tidak kalah penting, yang kata Pak Bahram tadi, sebelum adanya permen ini kan seakan-akan dibiarkan. Jadi permen ini juga mencegah terjadinya pelaku-pelaku baru atau timbulnya pelaku-pelaku baru. Dulu mungkin ada, maaf, misalnya dosen melakukan pelecehan seksual, dibiarkan. Dosen yang lain melihat, wah itu dibiarkan aja. Padahal jelas-jelas dilaporkan ke rektor, tetap dibiarkan. Namun aku itu juga aja. Nah, tapi dengan adanya permen ini, calon-calon pelaku ini berpikir, dia mencegah perbuatannya dia. Wah, aku kalau misalnya ada dosen yang jelas-jelas dihukum, aku misalnya melakukan kekerasan seksual, aku bakal dihukum itu juga. Jadi dia mencegah, ya tadi kontrol diri kita yang harus kita jaga. Dan salah satu kontrolnya ya di Permendikbud ini agar calon-calon pelaku ini tidak timbul gitu. Pencegahan. Nah, selain pencegahan dari eksternal, juga pencegahan diri kita tadi sendiri ya. Harus ya jangan melakukan perbuatan pidana lah kalau tidak mau dipidana seperti itu. Cukup di otak saja, tapi jangan diperbuat. Ya, saya kira seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada hari ini. Demikianlah acara diskusi pada seminar hukum dengan tema Merdeka dari Kekerasan Seksual, bahas tuntas Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Ya. Sebelum kami tutup, di sini akan ada tambahan saran sedikit dari Bapak Bahram. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak minta waktunya sedikit. Mungkin ini karena dirasa dianggap penting kita sebagai subjek hukum, dosen, mahasiswa yang diatur dalam peraturan menteri ini tentang kekerasan seksual. Mari mungkin kita sama-sama menjaga perilaku kita untuk menimbulkan atau ibaratnya itu menimbulkan sehingga munculnya kekerasan seksual ini. Nah, jadi mungkin kita sama-sama menjaga. Misalnya kalau misalnya kayak mahasiswa ingin bimbingan, nah mungkin kan sudah ada kita sudah pernah membaca yang di pamflet bahwa ada etika mahasiswa, kapan mungkin waktu harus menghubungi dosen dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita juga sama-sama lah. Jadi kayak dosen misalnya, mohon maaf kalau misalnya kada tabadasi, misalnya mahasiswanya mencetnya jam 10 malam, kebetulan mahasiswi lagi mencet ke dosen lagian misalnya lah. Nah, kebetulan mahasiswinya ini ternyata sudah menikah misalnya. Nah, ini tentu kita harus jaga-jaga gitu kan. Jadi kadang Bapak kalau misalnya chatnya itu sudah di atas jam 9 atau jam 10-an, Bapak lihat-lihat dulu, sebisa mungkin Bapak kita akan membalas. Karena untuk meminimalis fitnah-fitnah yang terjadi misalnya. Jadi kita sama-sama menjaga. Jadi misalnya makanya kalau misalnya ingin mencet atau mau bimbingan skripsi, silakan itu dipergunakan pada waktu yang sebaik-baiknya gitu, yang dianggap normal untuk komunikasi. Nah, itu diantaranya. Terus lagi juga kalau misalnya mau bimbingan, lihat dulu kondisinya, jangan-jangan misalnya bimbingan misalnya
harus ada juga dari mahasiswa supaya lihat kondisinya adalah kalau misalnya kondisinya harus berduaan atau apa, temui bapak misalnya di hotel ini atau apa untuk bimbingan skripsi, nah itu mungkin perlu waspada. Jadi mungkin kalau misalnya kita ketemu di kampus saja, jam kampus, ya, jam operasional kampus, nah mungkin itu bisa. Terus juga tempatnya juga. Nah, tampaknya ini juga menjadi perhatian bagi pihak kampus juga karena nanti akan dibuatkan buku pedoman tentang pengenalan peraturan menteri ini dan satgasnya itu bagaimana juga. Setiap kampus itu wajib memperkenalkan istilah-istilah kekerasan seksualisme. Nah, mungkin itu aja saran dari Ulun. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga dan kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari tindakan kekerasan seksual ini. Terima kasih. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para hadirin sekalian yang dapat berhadir. Akhir kata mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Akhirnya saya mewakili panitia yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.